Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Yang saya hormati mahasiswa STEPI Bama, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang rububiyah, tentang uluhiyah, dan tentang asma wa sifat. Yang pertama saya akan membahas tentang rububiyah. Rububiyah berasal dari kata Rabbah yarubbu Rabban. Rabbah yarubbu Rabban. Asli dasar artinya adalah merawat. Ada yang mengistilahkan kata Rabb dari kalimat nasya'u syai'u min halin ila halin ila halit tamam, mengembangkan sesuatu dari suatu hal pada hal lain sampai pada hal yang sempurna. Itu asli kata dari Rabb. Sehingga pembahasan sekarang adalah rububiyah. Rububiyah dari beberapa pandangan pendapat adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Saya memulai dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya wa ma min dabbah, dan tidak ada suatu binatang melata apapun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha, dan dia mengetahui, Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu di mana dan tempat menyimpannya juga di mana. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Itu terkait Rabb. Konsekuensinya terkait rububiyah, adanya perintah Allah untuk bertakwa. Takwa di sini mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Otomatis dengan balasan baik atau buruk, ada surga, ada neraka. Apa tadi rububiyah? Rububiyah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Selanjutnya pembahasan terkait uluhiyah. Rububiyah sudah, sekarang uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilahun, bermakna disembah atau ditaati. Uluhiyah dari sekian versi merujuk pada arti uluhiyah adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud di dalam uluhiyah yaitu yang berhak menerima ibadah dengan segala bentuk dan macamnya hanya Allah. Sehingga di sini ada beberapa urgensi ibadah, pentingnya ibadah. Yang pertama, inti dakwah dari Rasul dan penerusnya. Dengan adanya ibadah, maka Rasul mempunyai inti dakwah apa yang harus disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, kewajiban kepada seluruh umatnya, kepada yang meyakini tentang adanya Allah, tentang rububiyah tadi, sehingga kaitannya sama uluhiyah. Kewajiban pertama kali bagi para mukallaf atau para baligh adalah ibadah. Yang ketiga, kebahagiaan dunia, kebahagiaan hidupnya Anda sekalian tergantung pada ilmu tentang uluhiyah, yaitu tentang ibadah. Yang keempat, pondasi hati agar tidak syirik. Dengan adanya ibadah kita tidak menjadi musyrik, malah menjadi muwahhid, orang yang benar-benar bertauhid. Kaitannya sama ibadah, biar tidak rancu, di dalam fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayat. Di dalam pembahasan tauhid ini saya akan membahas ibadah secara tauhid. Ibadah, arti ibadah secara tauhid, merendahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah dengan dasar takwa, dengan dasar mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Arti ibadah secara tauhid, segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah.
Oleh karena itu, ibadah meliputi hati, lisan, dan badan. Pilar utama ibadah adalah al-hub, rasa cinta. Kalau kita sudah mempunyai rasa cinta, maka kita akan mempunyai keistiqomahan. Kemudian pilar selanjutnya adalah al-khauf, rasa takut. Yang selanjutnya adalah ar-roja, harapan. Harapan terkait apa yang kita inginkan itu kita bisa dapatkan dengan cara beribadah. Selanjutnya terakhir akan membahas tentang asma was sifat. Asma adalah ismun nama, was sifat dan sifat adalah segala sesuatu yang melekat pada wujud dan yang dilakukan oleh wujud itu. Kaitannya tentang sifatullah mencakup segala perbuatan, kekuasaan, dan semua yang melekat pada zat Allah dan segala informasi tentang Allah. Jadi esensi dari tauhid asma wa sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya secara makna dan hukumnya, yaitu harus tanpa tahrif, tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'wil, tidak boleh takyis, tidak boleh tamsil. Tahrif di sini yang dimaksud adalah menerka bentuk atau menafsiri tentang Allah tanpa dalil. Kemudian kita tidak boleh takwil. Takwil adalah menghilangkan makna asma dan sifat secara bagian atau keseluruhannya. Makna ta'yib adalah mempersoalkan hakikat asma dan sifat. Misal dengan bertanya tentang Allah. Baik, saya ulangi penjelasan terkait asma wa sifat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya secara makna dan hukumnya tanpa tahrif, takwil, takyif, dan tamsil. Tahrif menerka bentuk atau menafsiri tentang Allah tanpa dalil. Takwil menghilangkan makna asma dan sifat secara sebagian atau keseluruhannya. Takyif mempersoalkan hakikat asma dan sifat. Misal yang dimaksud takyif itu mempersoalkan hakikat asma dalam bertanya dengan awal misalkan bagaimana tentang bentuk Allah, bagaimana tentang kekuasaan Allah, bagaimana Allah makan, bagaimana Allah berada, bagaimana Allah dan lain-lainnya. Hal-hal bagaimana ini menjadi tidak boleh dilakukan dalam hal memahami asma dan sifatnya Allah. Yang terakhir adalah tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini nanti jatuhnya malah akan jatuh syirik. Saya kasih satu dalil naqli dari ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Saya buat contoh dari asma dan sifatnya Allah. Sifat al-alim misalkan secara zat dan ilmunya Allah. Secara zat dan sifat kudrahnya Allah, kuasanya Allah adalah sifat al-qadir. Terus secara zat dan sifat rahmah kasih sayangnya Allah adalah ar-rahim. Klasifikasi zat Allah seperti yang pernah kita bahas di pelajaran SMP atau MTS Anda, bahwa ada banyak pembahasan, tapi di sini klasifikasi zat yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan 4 pembagian. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, sama ma'nawiyah. Saya tidak dalam rangka membahas sifat persifatnya, tapi ini perlu difahami kembali bahwa kaitannya asma wa sifat secara nafsiyah adalah sifat yang mengisahkan tentang adanya Allah. Allah punya sifat wujud, berarti Allah ada, menegaskan bahwa Allah itu ada. Terus ada salbiyah, sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maksud yang tidak layak adalah sifatnya adalah misalkan qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, ada wahdaniyah. Misalkan sifat qidam,
Allah dahulu. Berarti dengan adanya sifat dahulu berarti meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalau Allah sudah dahulu, nggak ada yang lebih dahulu dari Allah, berarti Allah maha pencipta. Itu yang dimaksud dengan sifat salbi atau sifat baqa. Allah maha kekal. Dengan adanya sifat ini meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalau dia tidak punya sifat baqa, berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan. Terus ma'ani sifat yang pasti ada pada adanya Allah, mulai dari sifat kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basar sampai ke alam kudro. Kuasanya Allah itu adalah yang menekat dengan zat dan sifat Allah, irodanya Allah. Terus yang ma'nawi adalah sifat menjadi akibat dari ma'ani yang menguatkan tentang adanya sifat ma'ani, sifat kaunuhu ta'ala. Sehingga di sini keberadaan sifat kudro, iradah diperkuat dengan kaunuhu ta'ala, qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Itu yang perlu Anda pahami terkait pembahasan asma wa sifat. Terima kasih, semoga bermanfaat pembahasan terkait rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Terakhir, sebagai stimulus bagi kalian untuk lebih memperdalam terkait uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, memberikan semacam kasus kenapa di era sekarang ini masih ada yang belum percaya tentang kekuasaan Allah, masih ada yang menyembah selain Allah, kasarannya menyembah berhala, atau mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah sebagai rohnya mereka. Masih ada suatu kelompok ateis yang percaya bahwa matahari itu adalah Tuhan, bintang itu adalah Tuhan, misalkan seperti itu. Silahkan ditunggu komentarnya di link yang ada. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.